Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam wa salatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Sahabat PAUD yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, pada pertemuan pertama kita hari ini, nama saya Akbar Muhammad Al-Islami, biasa dipanggil dengan Akbar. Saya berasal dari Universitas Terbuka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, terkhusus pada program studi bidang PG PAUD. Hari ini, saya akan memberikan sedikit pemaparan tentang materi penanganan anak berkebutuhan khusus, khususnya pada anak yang mengalami gangguan saat berjalan, yang dikarenakan faktor kaki yang berbentuk X. Kaki X adalah sebuah kelainan pada seseorang yang memiliki lutut yang hampir saling bersentuhan sehingga menyerupai bentuk X pada saat berdiri maupun berjalan. Kaki X disebut dalam istilah medis gene valgum. Kaki X umumnya didapati pada anak-anak, namun tidak menutup kemungkinan terjadi pada usia dewasa. Kaki X tidak dapat dicegah, namun dapat diminimalisir penyebabnya. Langkah penanganan yang bisa kita ambil untuk anak ataupun orang yang terkena dengan kelainan ini adalah yang pertama, perubahan pola hidup yang sehat. Yang kedua, penggunaan alat bantu. Yang ketiga, fisioterapi. Yang keempat, pemberian obat-obatan. Dan yang terakhir adalah langkah operasi. Langkah-langkah yang kita ambil disesuaikan dengan penyebab terbentuknya kaki X tersebut. Apabila kita salah mengambil langkah, maka dapat terjadi kesalahan yang fatal. Oleh karena itu, kita harus memilih langkah yang terbaik dalam menangani kasus ini. Sebagai pendidik yang cerdas, langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu penataan lingkungan yang aman dan jauh dari kata bahaya bagi anak. Yang pertama, yaitu menjadikan alas atau permukaan bermain maupun belajar yang lembut bagi anak dan aman terhadap anak. Contoh, untuk dalam ruangan, kita dapat menggunakan karpet. Untuk di luar ruangan, kita dapat menggunakan rumput ataupun pasir sebagai alas bermain mereka. Langkah kedua, yaitu memperhatikan setiap alat permainan yang digunakan oleh anak tidak dapat membuat anak dalam kondisi terjepit. Yang ketiga, pastikan space atau lingkungan belajar anak aman dari bahaya, seperti pagar, jeruji, jendela, maupun lubang ventilasi udara. Kita selaku pendidik perlu memperhatikan hal-hal tersebut. Pastikan jeruji, pagar, jendela, maupun ventilasi udara itu tidak memiliki space yang besar, sehingga anak dapat masuk atau terselip ke dalamnya saat bermain. Karena hal ini dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, seperti anak terjatuh ataupun anak terjepit dalam space tersebut. Yang keempat, hindari penggunaan alat-alat yang keras dan berbahaya bagi anak, seperti bahan dasar besi, yang bisa saja membuat anak terluka pada saat bermain. Yang kelima, pastikan setiap pojok maupun sudut dari benda maupun lingkungan jauh dari kata tajam, seperti baut-baut yang ada pada meja, sudut meja yang runcing, atau lain sebagainya. Pastikan hal-hal tersebut tidak Anda dapati dalam lingkungan belajar Anda, karena hal itu dapat membuat anak cedera saat menggunakannya. Selanjutnya, pastikan alat-alat permainan yang digunakan oleh anak sesuai dengan umur untuk anak, tidak untuk umur yang lebih tua dari mereka. Karena bisa saja anak yang usia 3 tahun menggunakan alat permainan untuk anak usia 5 tahun dapat membuat resiko terjadinya kecelakaan pada saat bermain. Yang terakhir, sebagai pendidik yang cerdas, pada saat anak bermain, tentu akan lebih baik lagi apabila kita memperhatikan mereka atau menemani mereka saat bermain. Kita dapat menjadi teman sebaya mereka, agar kita dapat bermain bersama mereka sekaligus menjaga mereka dari bahaya yang ada. Hal ini khusus juga pada anak yang berkebutuhan khusus kaki X. Saat mereka bermain, mereka kebanyakan dapat mudah terjatuh. Namun dengan adanya orang dewasa di sisi mereka, tentu akan lebih aman dan meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan. Itulah tadi beberapa tips dan langkah penanganan untuk anak dengan kelainan kaki X. Sejauh ini, bisa saja kita telah melakukan hal-hal tersebut. Namun, penting bagi kita untuk memperhatikan lebih baik lagi kondisi anak-anak Anda ketika bermain. Walaupun tanpa kelainan kaki X, mereka bisa saja cedera maupun terluka. Namun, apabila Anda mendapati anak dengan berkebutuhan khusus kaki X, maka Anda harus lebih meningkatkan fokus Anda terhadap anak-anak. Lebih memperhatikan lagi lingkungan belajar anak, mewaspadai resiko terjadinya kecelakaan pada anak. Langkah-langkah tersebut dapat Anda lakukan selama anak menjalani proses belajar mengajar di sekolah. Sedikit tambahan sebelum menutup video ini, saya akan memberikan sedikit saran kepada Anda. Apabila Anda mendapati anak dengan kelainan kaki X, maka lebih baik Anda mengkomunikasikan hal ini kepada orang tua mereka. Bisa saja orang tua mereka tidak tahu apa yang terjadi pada anak mereka. Maka Anda selaku pendidik harus menjadi informan yang baik kepada orang tua. Dengan adanya komunikasi antara orang tua dan pendidik, maka kerjasama akan terjalin dalam menangani anak ini, sehingga dapat meminimalisir resiko-resiko fatal yang diakibatkan oleh kaki X ini. Ingat, kaki X ini tidak dapat dicegah, namun peminimalisirkan dapat kita lakukan. Penanganan awal adalah hal yang terbaik. Jangan remehkan
dan tetap sehat selalu. Saya Akbar Muhammad Al-Islami. Terima kasih atas waktunya saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.